Komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Latin computer, yang berarti menghitung. Pada awalnya, komputer memang berfungsi sebagai alat hitung manual seperti sempoa. Namun, seiring perkembangan teknologi, komputer berevolusi menjadi mesin elektronik canggih yang melakukan berbagai macam tugas. Fungsi komputer. Yang pertama, melakukan perhitungan, yang kedua mengolah data, yang ketiga menjalankan program, yang keempat menampilkan informasi, dan yang kelima berkomunikasi. Adapun 3 aspek penting komputer antara lain, yang pertama itu hardware, yaitu perangkat keras, software perangkat lunak, dan hardware perangkat manusia. Kita masuk pada yang pertama, yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang dapat kita lihat dan sentuh. Beberapa komponen hardware antara lain, yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, adalah otak komputer yang memproses instruksi dan data. Komponen utama CPU yang pertama mengatur aliran data dan instruksi di dalam CPU, contohnya seperti Intel Core i7. Yang kedua ada Arithmetic Logic Unit ALU, yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika, contohnya seperti AMD Ryzen 5. Yang ketiga yaitu register. Register ini adalah penyimpanan data sementara untuk pemroses cepat, contohnya seperti RAX di arsitektur x86 sampai 64. Yang keempat yaitu cache memory. Cache memory ialah memori kecil dan cepat untuk penyimpanan data yang sering digunakan, contoh seperti L3 cache 32 MB pada Intel Core i9. Yang kedua yaitu memori atau RAM. Ini adalah komponen yang menyimpan data sementara untuk diproses CPU. Di dalamnya terdapat ada yang pertama main memory, yaitu dipergunakan untuk menyimpan data dan instruksi dan program yang sedang dijalankan. Bersifat volatile dan data dan program hilang saat tidak ada suplai listrik, contohnya seperti RAM yang menyimpan data sementara. Yang kedua ada secondary memory, yaitu dipergunakan untuk menyimpan data atau program dan biner secara permanen. Bersifat non-volatile, data dan program tidak akan hilang saat tidak ada suplai listrik, contohnya seperti HDD, yaitu kapasitas besar, SSD penyimpanan cepat, flash drive yaitu portable. Kita masuk pada media penyimpanan enterprise. Yang pertama itu ada Network Attached Storage yaitu NAS, sebuah hard disk atau media penyimpanan lain yang memiliki alamat jaringannya sendiri, yang menyediakan layanan penyimpanan kepada komputer atau perangkat lain dalam sebuah jaringan. Ini digunakan biasa untuk penyimpanan bersama, aplikasi internet, dan penyimpanan media digital. Yang kedua ada Storage Area Networking atau SAN, yaitu adalah jaringan khusus berkecepatan tinggi yang terhubung dengan seluruh jaringan komputer dalam sebuah perusahaan. SAN memungkinkan untuk melakukan disk mirroring, data backup, dan restore, pengarsipan data, migrasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada input device, yaitu keyboard dan mouse, speech recognition, teknologi yang memanfaatkan mikrofon. Terus motion sensing input device yang memanfaatkan proximity sensor dan motion sensor. Selanjutnya ada scanning device, contohnya seperti barcode, radar retina scanner. Dan yang terakhir yaitu magnetic in-charge recognition MICR device. Sekarang kita masuk pada perangkat output. Di dalamnya tuh ada 3 dimensi, printer. Terus perangkat virtual reality dapat berupa output dan memberikan output. Selanjutnya digital audio player epoch reader. Sekarang kita masuk pada server farm dan grand computing. Yang pertama itu ada mainframe. Ini adalah sebuah komputer besar dan cepat yang dapat diakses oleh banyak pengguna sekaligus, namun memiliki skalabilitas yang lebih rendah daripada server. Superkomputer
adalah sebuah sistem komputer yang terdiri dari banyak komputer dengan spesifikasi tinggi dan sangat cepat sehingga memiliki kecepatan proses yang tinggi. Biasanya digunakan untuk riset dan tugas lain yang sangat kompleks. Yang ketiga, server. Server adalah komputer yang dapat diakses oleh banyak pengguna untuk menjalankan tugas tertentu, seperti fungsi jaringan dan aplikasi internet. Server memiliki kemampuan untuk digunakan oleh banyak user secara bersamaan dan memiliki skalabilitas tinggi. Yang keempat, server farm. Server farm ini adalah kumpulan server yang bekerja sama dalam satu lokasi. Yang kelima itu data center. Data center adalah fasilitas tempat server dan infrastruktur pendukungnya. Yang terakhir yaitu grand computing. Grand computing adalah program yang diinisiasi oleh banyak pihak yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan menekan efek buruk pada produk sistem informasi kepada lingkungan dengan memperhatikan perancangan, pembuatan, pengoperasian, dan pembuangan produk sistem informasi. Sekarang kita masuk pada yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah sebuah kumpulan program komputer yang mengatur fungsi dan kerja perangkat keras, hardware komputer. Tipe software yang pertama itu ada sistem software yang berperan dalam mengkoordinasikan aktivitas dan fungsi perangkat keras dalam program komputer lain, yaitu sistem operasi, utilitas, dan middleware. Yang kedua ada application software. Application software ini adalah program komputer yang membantu pengguna untuk menyelesaikan permasalahan komputas. Yang pertama ini ada sistem software. Di dalam sistem software terdapat operating system, yaitu sekumpulan program yang mengontrol hardware komputer dan bertindak sebagai antarmuka dengan application software. Yang kedua yaitu middleware, yaitu software yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran data sementara dan antar sistem yang berbeda. Yang ketiga yaitu utilitas, yaitu program yang berfungsi dalam perawatan, maintenance, atau memperbaiki permasalahan dan komputer. Operating System 1, yaitu Single User Single Tasking OS, yaitu sistem operasi yang hanya mendukung satu pengguna dan satu tugas pada satu waktu. Contoh MS-DOS. Yang kedua yaitu Sphere of Influence, yaitu lingkup pengaruh. Konsep yang menggambarkan area atau lingkungan tempat sebuah sistem operasi digunakan dan memiliki pengaruh seperti personal sphere, yaitu sistem operasi untuk perangkat individu, misalnya Windows, Mac OS. Yang kedua, workgroup sphere, yaitu sistem operasi untuk kelompok kerja, misalnya Windows Server. Dan yang terakhir ada enterprise sphere, yaitu sistem operasi untuk perusahaan besar, misalnya Unix, Linux. Yang ketiga yaitu operating system 2, yaitu Single User Multitasking OS, yaitu sistem operasi yang mendukung satu pengguna namun dapat menjalankan berbagai tugas secara bersamaan. Contohnya seperti Windows, Mac OS. Yang keempat ada operating system 3, yaitu multi-user OS, yaitu sistem operasi yang memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputer secara bersamaan. Contohnya UNIX dan Linux. Kita masuk pada yang kedua yaitu application software, yaitu pada materi application software untuk kebutuhan personal, workgroup, dan enterprise. Yang pertama application software. Application software ini adalah perangkat lunak aplikasi dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Contoh Microsoft Word untuk pengolahan kata, Adobe Photoshop untuk desain grafis, dan Spotify untuk streaming musik. Kategori utama yaitu perangkat lunak produktivitas seperti Excel, Google Doc. Yang kedua multimedia software seperti VLC, Media Player, Adobe Premiere. Yang terakhir game software, yaitu untuk hiburan seperti Fortnite, Minecraft. Yang kedua ialah proprietary dan off-the-shelf software. Proprietary software yaitu perangkat lunak berlisensi dikembangkan oleh perusahaan tertentu dan tidak dapat dimodifikasi oleh pengguna. Off-the-shelf software itu perangkat lunak siap pakai, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk kebutuhan umum.
dan langsung dapat digunakan tanpa kustomisasi besar. Contoh Google Chrome VLC Media Player. Yang ketiga yaitu SaaS atau Software as a Service, yaitu model distribusi perangkat lunak di mana aplikasi di-hosting di cloud dan diakses melalui internet. Ciri utamanya yaitu tidak memerlukan instalasi lokal, berbasis langganan bulanan atau tahunan, memudahkan kolaborasi online. Contohnya yaitu Google Workspace, di dalamnya ada Google Docs, Sheets, Dropbox, dan Salesforce, dan memiliki lisensi terbatas dan biaya terbayar. Contoh Microsoft Office dan Adobe Creative Suite. Jenis bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat tinggi, mudah dipahami manusia. Contohnya seperti Python, Java, C++, dan JavaScript. Yang kedua, bahasa tingkat rendah, yaitu lebih dekat ke bahasa mesin. Contoh seperti assembly, bahasa mesin binary. Yang ketiga, ada bahasa pemrograman berbasis objek, fokus pada objek dan data. Contoh Java, C, Pagar, dan Python. Yang keempat, bahasa pemrograman fungsional berdasarkan konsep fungsi matematika. Contoh Haskell, Lisp. Yang kelima, bahasa markup, yaitu bahasa khusus untuk struktur dan data. Contoh seperti HTML dan XML. Fungsi bahasa pemrograman yaitu membuat aplikasi, web, desktop, mobile, mengolah data dalam database, membuat sistem operasi, automasi, dan analisasi data. Komputer yang ketiga yaitu brainware atau perangkat manusia. Brainware atau perangkat manusia adalah pengguna komputer yang memberikan instruksi dan mengoperasikan komputer. Keahlian brainware menentukan efektivitas pengguna komputer. Brainware harus memahami cara kerja komputer. Itu basis data. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang disimpan dan dikelola secara sistematis untuk memudahkan akses dan pengolahan. Fundamental data. Yang pertama itu ada unit data, 1 bit binary digit, satuan terkecil yaitu penyimpanan data bernilai 0 atau 1. Contoh seperti 1, 0, dan 1. Yang kedua ada byte, yaitu kumpulan 8 bit mewakili karakter tunggal. Contoh 101010 10 adalah karakter A. Yang kedua yaitu unit data text. Yang pertama karakter, yaitu satuan terkecil dari teks, terdiri dari 1 byte. Contoh A kecil, dan 1. Yang kedua field, yaitu kumpulan karakter yang membentuk data tunggal. Contoh nama 10 karakter John Doe. Yang ketiga yaitu record. Record ini adalah kumpulan field yang membentuk data lengkap. Contoh data siswa, nama John Doe, kelas 12, dan nilai 90. Yang keempat, file. File ini adalah kumpulan rekod yang disimpan dalam satu berkas. Contoh seperti data siswa teks berisi banyak rekod siswa. Dalam contoh di atas, setiap rekod terdiri dari 3 field, nama, kelas, dan nilai. Dan setiap field terdiri dari beberapa karakter, dan setiap karakter terdiri dari 1 byte. Dan setiap byte terdiri dari 8 bit. Fundamental data. Yang pertama itu ada pemodelan data, yaitu mendesain struktur data seperti entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Contoh seperti entitas buku, di dalamnya ada ISBN, judul, dan relasi meminjam buku. Yang kedua ada relational database. Database berbasis tabel yang saling berhubung dengan kunci. Contoh tabel buku dan peminjaman terhubung dengan ISBN sebagai kunci. Yang ketiga, data cleansing. Data cleansing itu proses membersihkan data dari kesalahan atau duplikasi. Contoh merapikan email yang salah seperti Andi email menjadi andiemail.com. Yang keempat, linking data, yaitu menghubungkan data dari sumber berbeda menggunakan kunci. Contoh, tabel siswa dihubungkan dengan tabel nilai melalui ID siswa. Yang kelima, manipulasi data, yaitu operasi menambah, mengubah, atau menghapus data. Contoh, update buku set penulis sama dengan Budi, where is
ISBN sama dengan 12345. Yang keenam, SQL database. Ini adalah bahasa untuk mengelola relational database. Contoh, Sillage from buku where penulis sama dengan Andi. Big data. Yang pertama, big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan sulit dikelola menggunakan alat atau metode tradisional. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor IoT, atau transaksi digital. Contoh, data transaksi e-commerce seperti histori pembelian jutaan pelanggan, data sensor pada perangkat pintar atau long aktivitas dan aplikasi mobile. Yang kedua yaitu Popular DBMS Database Management System. Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengangkat database. Beberapa database management system populer yang mendukung big data. Yang pertama ada Relational Database Management System SQL, yaitu dalamnya ada MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, NoSQL untuk big data. Yang kedua ada Big Data Platform. Dalamnya ada Apache, Hadoop, Apache Spark. Contoh, MongoDB digunakan untuk menyimpan data JSON dari aplikasi berbasis web yang menerima jutaan permintaan per hari. Yang ketiga, penggunaan big data. Big data digunakan untuk berbagai keperluan seperti analisis tren, pengambilan keputusan, dan prediksi. Contoh penggunaan yaitu yang pertama e-commerce, yaitu menganalisis pola belanja untuk rekomendasi produk. Yang kedua perbankan, yaitu deteksi penipuan berdasarkan pola transaksi. Yang ketiga kesehatan, itu analisis data medis untuk diagnosis penyakit. Yang terakhir transportasi, optimalisasi rute dan prediksi kemacetan dengan data real time. Yang keempat, sumber big data. Big data berasal dari berbagai sumber seperti satu, media sosial, yang kedua sensor dan IoT, yang ketiga long aplikasi, dan yang keempat aplikasi digital, dan yang kelima data kesehatan. Karakteristik big data. Big data memiliki 5 karakteristik utama yang dikenal sebagai 5V. Yang pertama volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Contohnya seperti Facebook menghasilkan ratusan terabyte data setiap hari. Yang kedua velocity, yaitu kecepatan data dihasilkan dan diproses. Contoh data streaming dari sensor IoT secara real time. Yang ketiga variety, yaitu beragam format data, terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Contoh teks, gambar, video, atau long. Yang keempat veracity, yaitu kualitas dan kekurangan data. Contoh memastikan data yang dihasilkan dari media sosial tidak mengandung bias atau kesalahan. Yang kelima value, niat atau manfaat yang dapat diperoleh dari data. Contoh analisis big data yang menghasilkan insting berbisnis untuk meningkatkan penjualan. Teknologi big data. Yang pertama ada data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan terpusat yang dirancang untuk pendukung analisis data dan pelaporan. Data ini biasanya berasal dari berbagai sumber dan dioptimalkan untuk mengambil keputusan. Contoh seperti Amazon Redshift digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data e-commerce besar. Yang kedua ada Google BigQuery, digunakan oleh perusahaan teknologi untuk menganalisis data long aplikasi. Yang ketiga ada Snowflake, yaitu platform populer untuk penyimpanan data analitik perusahaan. Yang ketiga yaitu SAP BW Business Warehouse, digunakan untuk integrasi data di organisasi besar. Yang kedua Hadoop. Hadoop ini adalah kerangka kerja open source yang digunakan untuk menyimpan dan memproses big data dalam lingkungan terdistribusi. Contoh Yahoo, yaitu menggunakan Hadoop untuk menganalisis miliaran klik per hari dari
pengguna layanan mereka.